Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penggerbekan penangkaran burung dilindungi di Lampung Timur, 1 tersangka ditangkap. Lima saksi diperiksa dalam pengusutan kematian mahasiswa Universitas Lampung yang diduga dianiaya seniornya saat mengikuti pendidikan dasar. Usaha pembuatan dan asah golok untuk menyembelih hewan kurban kebanjiran rezeki jelang Idul Adha. Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan aturan baru meniadakan visa haji furoda berdampak pada pengusaha perjalanan haji mandiri di Bandar Lampung. Mereka mengalami kerugian sebab sebagian biaya pemesanan tiket pesawat dan hotel untuk jemaah haji yang telah dikeluarkan akan hangus. Terkait aturan itu, pihak pengusaha perjalanan haji kerap mendapat protes dari pelanggan. Mereka mengedukasi para jemaah haji furoda supaya beralih menggunakan fasilitas Haji Plus yang dikelola pemerintah. Sudah punya izin haji dan punya jamaah haji furoda itu bakal terdampak banget karena kan visanya nggak keluar, jadi ruginya hotel yang sudah di booking nggak bisa dibalikin, lalu tiket pesawat itu sangat terdampak karena kan kita sebelum memberangkatkan haji furoda harus ambil tiket dulu, deposit tiket. Nah itu sedang kita konsolidasikan dengan maskapai bagaimana kelanjutannya karena visanya nggak keluar. Menurut ininya ada pengembalian dana nggak sih Bang, kalau yang kita dengar Bang dari pelaku-pelaku usaha ini? Dari pelaku, nah ini lagi kita tunggu dari pihak-pihak terkait seperti hotel sama maskapainya, sama hotel maskapai sih yang paling penting itu, karena kan visanya nggak keluar kita nih. Haji furoda adalah program haji yang diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus yang diberikan kepada jamaah haji di luar kuota resmi yang diberikan kepada setiap negara. Calon jamaah haji tidak melalui alokasi kuota nasional yang biasanya terbatas, melainkan menggunakan visa undangan khusus yang disebut dengan visa mujamalah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Mayat seorang wanita ditemukan di perkebunan singkong Desa Tridharma, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Minggu pagi. Wanita ini diduga jadi korban pembunuhan sebab ditemukan beberapa luka bekas penganiayaan menggunakan senjata tajam di tubuhnya. Penemuan mayat menggegerkan warga. Mereka datang untuk melihat dari jarak dekat. Namun banyak warga yang datang ke lokasi penemuan mayat namun tidak mengenali identitas korban. Mereka menduga korban berasal dari luar daerah. Pada Minggu sore identitas terungkap. Korban umur 27 tahun, warga Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Dari pemeriksaan awal polisi, korban diduga sedang hamil. Guys, cur! Ombak besar menjebolkan tanggul penahan ombak di wilayah pesisir Pasar Padang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Sabtu siang. Tanggul yang jebol sepanjang lebih dari 100 meter. Akibat kejadian itu, ombak besar kini sampai ke permukiman dan merusak beberapa rumah, sekolah, tempat pendidikan agama, hingga tempat pemakaman umum. Menurut Lurah Pasar Padang, ombak besar biasanya rutin terjadi saat siang hingga malam. Lalu kemudian saat menjelang dini hari terjadi laut pasang hingga menyebabkan banjir rob di permukiman.
Kedua pengendara motor bertabrakan di Jalan Kesuma Bangsa, Kecamatan Kota Kalianda, Lampung Selatan, Senin malam. Kedua pengendara motor yang tidak mengenakan helm itu tewas di lokasi kecelakaan akibat mengalami luka berat di kepala. Lalu seorang penumpang perempuan yang merupakan istri salah satu korban mengalami luka berat dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Kedua korban yang meninggal dunia bernama Saprudin dan Gunawan, keduanya warga Kalianda, Lampung Selatan. Menurut polisi, kecelakaan tersebut disebabkan salah satu motor melaju kencang dan melebar hingga masuk ke jalur lawan. Letusan tembakan peringatan mewarnai penyergapan kawanan pencuri sapi yang mengendarai mobil pickup di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dua pelaku di dalam mobil tidak menghiraukan peringatan polisi dan malah tancap gas melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke jalan lintas Kampung Udik, Lampung Timur atau sejauh lebih dari 20 km. Pelaku akhirnya berhenti dan kabur meninggalkan kendaraannya di jalan. Polisi kehilangan jejak pelaku. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita mobil pickup yang mengangkut seekor sapi curian. Rumah seorang produsen tahu di Desa Candimas, Kecamatan Agung Selatan, Lampung Utara kebakaran pada Rabu dini hari. Api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan BBM diesel. Kemunculan api juga terlambat diketahui sebab para penghuni rumah sudah tidur. Kebakaran itu akhirnya meludeskan bangunan berikut isinya. Barang-barang berharga korban dalam rumah dan pabrik tahu ludes terbakar. Termasuk pakaian keluarga korban pun tidak selamat dari kebakaran itu. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kebakaran, namun menurut informasi lokasi, api pertama kali muncul dari cerobong asap pabrik tahu. Kapal Roro milik pemerintah Provinsi Lampung bernama Dalom Lintas Berjaya rencananya akan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Dinas Perhubungan dengan Komisi 4 DPRD Lampung Rabu siang. Dalam rapat itu, Dinas Perhubungan menyatakan bahwa kapal Roro bukan dibeli menggunakan APBD Lampung, melainkan pihak vendor dari swasta dengan badan usaha milik daerah. Sementara itu, alokasi izin trayek beroperasinya kapal tersebut merupakan hadiah dari Kementerian Perhubungan karena Pemprov Lampung dinilai berhasil melakukan penanganan angkutan lebaran. Belayar ke Indonesia, Pak Damani sudah menyiapkan surat-suratnya, perizinannya, termasuk penyiapan bahan bakarnya, sehingga bisa dipastikan nanti di Juli, insya Allah akhir terpaling terjeleknya akhir Juli sudah operasional. Mudah-mudahan pertengahan nanti sudah bisa operasional. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita ini sebenarnya dapat terlibat dari Pak Menteri untuk dapat slot izin trayek kapal, karena kita alhamdulillah selama ini dinilai bagus penanganan lebaran atas slot itu. Kemarin dilelang, yang menang Pak Damani dari Danai Lautan Nusantara, dan beliau ini memang expert di bidangnya. Beliau banyak punya kapal. Kapal Roro milik pemerintah Provinsi Lampung tersebut dibeli dari Cina dengan harga 170 miliar rupiah. Saat ini kapal telah berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta untuk dilakukan penambahan fasilitas penumpang. Kapal Roro akan dioperasikan untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak melalui dermaga eksekutif. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.